Anda butuh duit? Do it now. Sobat duit, menabung adalah kunci untuk merencanakan masa depan yang stabil secara finansial. Namun, meskipun banyak orang tahu pentingnya menabung, tidak sedikit yang merasa kesulitan dalam memulainya. Disinilah metode-metode menabung yang tepat memainkan peran penting. Setiap orang memiliki gaya hidup dan tujuan finansial yang berbeda, jadi penting untuk memilih metode yang sesuai dengan kondisi pribadi. Berikut adalah 5 metode menabung yang menarik, efektif, dan bisa membantu Anda mengelola keuangan dengan lebih baik. 1. Metode 50-30-20. Mengelola anggaran dengan proporsi yang seimbang. Metode ini sangat populer karena memberikan pendekatan yang sangat mudah dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Prinsip dasar metode 50-30-20 adalah mengalokasikan penghasilan Anda ke dalam 3 kategori utama dengan proporsi yang jelas. 50% untuk kebutuhan pokok. Ini mencakup semua pengeluaran yang harus Anda bayar setiap bulan, seperti biaya hidup, tagihan rumah, makanan, transportasi, dan utilitas. 30% untuk keinginan, pengeluaran untuk gaya hidup, seperti hiburan, hobi, makan di luar, atau perjalanan. 20% untuk tabungan atau investasi. Ini adalah jumlah yang Anda sisihkan untuk masa depan, apakah itu untuk dana darurat, pensiun, atau investasi lainnya. Dengan metode ini, Anda menciptakan keseimbangan yang sehat antara memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan menabung untuk masa depan. Selain itu, Anda tetap dapat menikmati hidup dan memenuhi keinginan pribadi tanpa merasa khawatir tentang keuangan jangka panjang. 2. Metode amplop, tradisional, namun sangat efektif. Metode amplop adalah cara yang sudah lama digunakan untuk mengatur pengeluaran secara manual. Prinsipnya sederhana, yaitu dengan membagi uang ke dalam beberapa amplop yang masing-masing memiliki tujuan spesifik. Setiap amplop diisi dengan sejumlah uang sesuai kategori pengeluaran yang telah Anda tentukan sebelumnya, misalnya, amplop untuk belanja bulanan, amplop untuk transportasi, amplop untuk tabungan. Setiap kali Anda berbelanja atau mengeluarkan uang untuk kebutuhan tertentu, Anda hanya bisa menggunakan uang yang ada di amplop yang sesuai. Jika amplop sudah kosong, berarti Anda tidak bisa mengeluarkan lebih banyak uang untuk kategori tersebut pada bulan itu. Keunggulan metode amplop adalah kemudahan dalam mengontrol pengeluaran dan meminimalkan godaan untuk membelanjakan uang secara impulsif. Anda juga bisa memastikan bahwa uang untuk menabung tetap utuh dan tidak digunakan untuk hal lainnya. 3. Metode tabungan otomatis, menabung tanpa beban. Berkat kemajuan teknologi perbankan, kini Anda bisa mengatur transfer otomatis dari rekening utama ke rekening tabungan dengan mudah. Misalnya, setelah Anda menerima gaji setiap bulan, sebagian uang langsung dipindahkan ke rekening tabungan atau investasi tanpa perlu Anda pikirkan lagi. Dengan metode ini, Anda tidak akan tergoda untuk menggunakan uang tersebut untuk hal-hal yang tidak penting. Keuntungan lain dari metode tabungan otomatis adalah kemudahan dan konsistensi. Uang yang seharusnya Anda tabung langsung dipisahkan tanpa proses yang memakan waktu atau pikiran. Ini sangat membantu untuk orang yang sering lupa menabung atau merasa sulit menabung jika harus melakukannya secara manual. Anda hanya perlu mengatur jumlah dan waktu transfer, dan biarkan sistem bekerja secara otomatis untuk Anda. 4. Metode tantangan 52 minggu. Menabung bertahap dan menyenangkan. Jika Anda mencari cara menabung yang menyenangkan dan dapat memberikan tantangan, metode 52 minggu ini bisa menjadi pilihan yang tepat. Metode ini didasarkan pada prinsip menambah jumlah tabungan setiap minggu. Dimulai dari nominal yang kecil, seperti Rp10.000 pada minggu pertama, kemudian meningkat secara bertahap setiap minggunya. Contohnya, minggu 1, Rp10.000, minggu 2, Rp20.000, minggu 3, Rp30.000, dan seterusnya. Dengan cara ini, Anda akan menabung dengan jumlah yang semakin besar setiap minggu, namun tetap terasa ringan dan tidak memberatkan. Di akhir 52 minggu, Anda akan memiliki tabungan yang cukup signifikan. Metode ini cocok bagi mereka yang ingin menabung dengan cara yang tidak membosankan dan lebih terstruktur, karena setiap minggu Anda akan merasa lebih termotivasi untuk terus melanjutkan tantangan tersebut. 5. Metode Zero-Based Budgeting, mengalokasikan setiap rupiah. Metode Zero-Based Budgeting, ZBB, adalah pendekatan yang lebih cermat dan terperinci dalam merencanakan keuangan. Dalam metode ini, setiap rupiah yang Anda terima harus dialokasikan untuk suatu tujuan yang jelas. Tujuan ini bisa berupa kebutuhan, tabungan, atau bahkan pengeluaran untuk keinginan pribadi. Setelah mengalokasikan semua penghasilan Anda ke dalam berbagai kategori, pastikan jumlah saldo Anda mencapai 0. Artinya, tidak ada uang yang tidak memiliki tugas atau tujuan yang jelas. Misalnya,
Jika Anda memiliki penghasilan 10 juta rupiah, Anda akan merinci setiap rupiah yang ada untuk memenuhi kebutuhan hidup, gaya hidup, dan tabungan. Semua uang harus dialokasikan, tanpa sisa. Dengan metode ini, Anda lebih berhati-hati dan disiplin dalam mengelola uang Anda, karena setiap pengeluaran telah direncanakan dengan matang. Zero-based budgeting sangat cocok untuk orang yang ingin mengoptimalkan pengeluarannya dan memiliki kontrol penuh atas keuangan. Kesimpulan, pilih metode yang tepat untuk keuangan Anda. Kelima metode menabung di atas menawarkan berbagai pendekatan yang bisa disesuaikan dengan gaya hidup dan tujuan finansial Anda. Apakah Anda lebih suka mengikuti struktur sederhana dengan metode amplop, atau tantangan bertahap melalui metode 52 minggu? Yang paling penting adalah konsistensi dalam menabung. Dengan memilih metode yang sesuai, Anda tidak hanya belajar untuk menabung, tetapi juga membangun kebiasaan finansial yang sehat yang akan memberikan manfaat jangka panjang. Selamat menabung dan merencanakan masa depan yang lebih cerah.